Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang teknik simulasi. Untuk video kali ini akan kami sampaikan untuk pendahuluannya terlebih dahulu. Simulasi itu apa sebenarnya? Nah, dari dua ilustrasi ini kita bisa tahu bahwa yang sebelah kanan adalah kenyataannya, sedangkan yang sebelah kiri adalah tiruannya, tiruan yang meniru kejadian yang sesungguhnya. Contoh lain, misalnya ada simulasi seseorang untuk latihan berkendara. Kita tahu yang gambar sebelah kiri ini adalah mengendarai mobil yang sebenarnya, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah simulasinya. Kita bisa tahu dengan melihat ilustrasi-ilustrasi itu. Jadi sebenarnya apakah simulasi itu? Jadi simulasi secara sederhana adalah prediksi model populasi atau prediksi model yang sesungguhnya. Ya, jadi seperti inti dari kegiatan statistik, kita mau memprediksi model populasi dengan memperkirakan melalui sampel-sampel yang kita kumpulkan. Nah, pengertian sederhana lain yang lebih mudah adalah misalnya memperagakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Contoh dalam hal ini misal gladi bersih acara pernikahan. Nah, tentu saja gladi bersih itu dilakukan dengan memprediksi kira-kira pada saat acara itu berlangsung akan berlaku hal seperti yang diprediksikan. Jadi secara teorinya, simulasi itu adalah meniru proses real atau yang sesungguhnya yang disebut dengan sistem melalui pemodelan untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja pada kenyataan. Ya, jadi secara mudah bisa dikatakan pula bahwa simulasi adalah meniru atau memperagakan sesuatu yang di alam nyata untuk mengetahui sesuatu itu seperti apa. Nah, kenapa kita butuh simulasi ini? Salah satu yang paling menonjol adalah dengan simulasi kita bisa mengurangi resiko. Sebagai ilustrasi, kita bisa lihat pada ilustrasi sebelumnya yang tadi sudah kita tampilkan. Bagi seseorang yang belum bisa mengendarai mobil dengan baik, maka jika langsung mengendarai mobil yang sesungguhnya itu akan memiliki risiko lebih tinggi. Sehingga dengan melakukan simulasi atau latihan, dapat diminimalisir hal-hal yang akan mungkin terjadi dan membahayakan apabila dia mengemudi secara langsung. Hal yang sama juga pada pilot-pilot pesawat, biasanya sebelum mereka menerbangkan pesawat langsung, mereka diharuskan lolos tes simulasi terlebih dahulu. Hal itu untuk mengurangi risiko. Nah, dengan selain mengurangi risiko, juga untuk menambah wawasan pilot dan pengendara mobil itu tentang kira-kira apa nanti yang akan mereka temui pada saat mengendarai pesawat ataupun mobil yang sesungguhnya. Nah, sebelum kita berjalan lebih jauh, kita perlu tahu ya, yang mendasari kita mempelajari simulasi adalah perlu tahu kembali tentang populasi dan sampel. Sekedar mereview saja, populasi adalah seluruh objek yang diteliti. Kalau dalam simulasi berarti populasinya adalah hal yang ingin diprediksi, seperti itu. Sedangkan sampel itu adalah sebagian dari populasi yang diteliti untuk melihat gambaran dari populasi. Kalau di simulasi ya berarti dari hal-hal yang kira-kira mungkin akan muncul di populasi itulah nanti yang akan disimulasikan. Sebagai contoh misalnya simulasi jumlah kedatangan pesawat selama 5 hari berturut-turut. Nah, diketahui kedatangan pesawat hari pertama ya dari 5 hari itu adalah sebagai berikut. Nah, diketahui pula bahwa kedatangan pesawat itu tetap sepanjang waktu, sehingga karena tetap sepanjang waktu, hasil simulasinya adalah sebagai berikut.
Kita tidak perlu melakukan pengamatan selama 5 hari, cukup kita lakukan pengamatan selama sehari, karena konstan sepanjang waktu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sampai hari kelima juga akan berlaku seperti ini. Inilah yang disebut dengan simulasi deterministik karena hasilnya sudah pasti. Contoh lain misalnya jumlah kendaraan bermotor yang berhenti di suatu lampu merah. Nah, misal diketahui bahwa rata-rata banyak motor yang berhenti dalam satuan waktu tertentu adalah 100 sampai 200 motor. Nah, di sini nilainya tidak fix ya, tetapi berada dalam interval tertentu sehingga kita jika ingin mengumpulkan data yang sesungguhnya memang harus mengamati secara langsung di lampu merah tersebut. Nah, namun dengan simulasi kita bisa lebih menghemat tenaga karena kita sudah mengetahui bahwa banyaknya motor itu berada pada rentang antara 100 sampai 200. Sehingga yang kita lakukan cukup membangkitkan angka random yang berada dalam interval tersebut. Akan coba kami berikan ilustrasi menggunakan R. Mohon maaf menggunakan Excel maksudnya. Nah, oke. Misalnya kita akan mencoba membangkitkan jumlah kendaraan bermotor dari hari ke-1 sampai hari ke-5. Kita buat hari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, dan jam 11. Nah, dari informasi yang tadi sudah kita peroleh di soal, bahwa motor itu jumlahnya antara 100 sampai 200. Maka jika menggunakan Excel, kita akan menggunakan perintah berikut yaitu random between. Ya. Cukup ketikkan 100 sampai 200. Maka kita akan bisa membangkitkan bilangan random seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita langsung memperoleh hasil simulasi banyaknya kendaraan bermotor selama 5 hari tanpa kita harus mengamati langsung di jalan tersebut. Dengan catatan bahwa sudah ada informasi tambahan bahwa motornya antara 100 sampai 200. Nah, jadi di sini salah satu manfaat yang bisa kita peroleh dengan melakukan simulasi adalah lebih mempersingkat waktu penelitian. Jadi bukan berarti jika ada simulasi kita tidak perlu melakukan penelitian, namun karena penelitian seringkali waktunya dibatasi, sehingga simulasi ini bisa kita lakukan. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh misal, nah ini agak sedikit matematis, simulasi melempar dadu. Hitung peluang muncul mata dadu 4. Secara teori adalah 1/6. Namun misal dilakukan simulasi pelemparan 15 kali, sangat mungkin muncul mata dadu 4 sebanyak 5 kali, sehingga peluangnya menjadi 1/3. Nah, di sini hasil simulasi bisa berbeda dengan teorinya, tergantung berapa banyak percobaan yang kita lakukan. Kita bisa ilustrasikan kembali hal itu. Misalnya angka dadu itu akan kita lempar sebanyak 15 kali. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini, yaitu menggunakan range between juga. Karena dadu itu antara 1 sampai 6, maka tuliskan 1/6 di sini. Oke, kita akan lihat berapa banyak muncul angka 4 setelah kita lempar 4 kali. Oke, kita buat angkanya fix dulu, karena kalau di Excel angka itu masih akan berubah-ubah. Nah, yang akan kita pakai adalah yang berwarna kuning tersebut. Kita lihat dari 15 kali muncul angka 4 adalah 1, 2, 3. Sehingga di sini cukup kita tulis 3/15, maka hasilnya adalah 1/5 atau 0,2. Nah, seperti itu. Sehingga padahal secara teorinya adalah 1/6 atau 1/6 itu adalah 0,167. Nah, hasilnya sangat mungkin hasil simulasi itu berbeda tipis dengan teori yang
mendahulunya. Contoh lain, misalnya adalah carilah atau lakukanlah simulasi suhu di ruang kelas selama 5 jam. Nah, ini mirip dengan yang motor tadi. Diketahui bahwa suhu ruang kelas berkisar antara 25 sampai 29, sehingga yang kita lakukan cukup misalnya 5 jam ya, kita tuliskan seperti ini. Oke, kita cukup menggunakan sintaks yang sama yaitu random between ya. Kemudian rentangnya tadi adalah 25 sampai 29. Oke. Sehingga dengan demikian nah, kita bisa memperoleh hasil simulasinya tanpa kita mengukur selama 5 jam yang sesungguhnya akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, jadi pembangkitan bilangan random ini bisa kita lakukan jika sudah ada informasi yang mendahului. Nah, sehingga tanpa adanya ini simulasi tidak akan bisa dilakukan. Jadi misalnya hitunglah suhu di ruang kelas selama 5 jam tapi tidak ada informasi ini, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, lalu informasi ini dari mana? Informasi ini dapat berasal dari data-data masa lalu. Ya. Dengan melihat data-data sebelumnya, bisa kita ketahui, oh suhu ruang kelas itu antara ini. Nah, sehingga dengan asumsi bahwa masa lalu dan yang akan kita simulasikan itu tidak terlalu berbeda jauh, maka simulasi itu bisa kita lakukan dengan rentang ini. Contoh lain juga ini, misal ada 3 predikat kelulusan, hitung peluang mahasiswa lulus dengan predikat cum laude. Secara teori, jika peluangnya sama adalah sepertiga, karena ada 3 kategori kelulusan. Nah, misal dilakukan simulasi dari 5 orang, ternyata ada 4 orang yang cum laude, maka peluangnya tidak lagi sepertiga, tapi 4/5. Nah, seperti ini. Nah, jadi, lalu yang kita pakai yang mana? Yang teori atau yang simulasi? Nah, karena di sini untuk sebagai contoh saja, maka tentu kita lebih mempercayai yang teori. Namun pada kenyataannya, jika kita harus mengumpulkan data orang yang sangat banyak sekali, maka simulasi bisa menjadi salah satu pilihan. Kita bisa ilustrasikan juga, kita contohkan. Misalkan 1 itu adalah sangat memuaskan, kemudian 2 itu memuaskan, yang ketiga itu adalah misal cum laude. Nah, oke. Kita kumpulkan misalnya 5 orang mahasiswa. Ya. Kita cukup menggunakan perintah yang sama, yaitu range between 1 sampai 3, karena kategori kita cuma itu. Nah, kita lihat. Nah, kayak di sini. Berapa yang cum laude? Oke, kita akan coba fixkan nilainya supaya tidak berubah-ubah. Ternyata yang cum laude itu adalah yang kategori 3 ada 2, sehingga peluangnya 2/5, yaitu 0,4. Nah, oke. Jadi hasil simulasi ketika kita lakukan berkali-kali itu akan sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga lalu kita pakai hasil simulasi yang mana? Nah, nanti dari hasil simulasi semuanya itu bisa kita rata-ratakan untuk memperoleh nilai peluang yang sebenarnya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.